Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Yang terhormat Ustadz Atang Solihin, SPDI MSI, sebagai pemateri kajian kita pada siang hari ini. Yang terhormat Direktur, Wakil Direktur, Pimpinan KAUR dan jajarannya, dan yang terhormat seluruh Bapak dan Ibu Guru serta karyawan, peserta kajian guru dan karyawan pada siang hari ini. Ya, marilah bersama-sama kita haturkan rasa puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dengan rahmat, nikmat dan karunia-Nya kita bisa bermuwajahah kembali dalam rangka kajian guru dan karyawan pada siang hari ini. Yang kedua, sholawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari zaman kebodohan, zaman jahiliyah kepada zaman yang terang benderang, penuh dengan cahaya Islam hingga saat ini. Bapak dan Ibu guru karyawan sekali. Bapak dan Ibu guru karyawan peserta kajian pada siang hari ini, perkenankan saya sebagai pembawa acara untuk membacakan susunan acara kajian guru dan karyawan pada siang hari ini. Yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua yaitu acara inti, yang ketiga tanya jawab, lalu yang keempat lain-lain dan penutup. Memasuki acara yang pertama yaitu pembukaan, marilah kita buka kajian guru dan karyawan pada siang hari ini dengan bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, memasuki acara yang kedua yaitu acara inti, yaitu kajian guru dan karyawan yang akan disampaikan oleh Ustadzuna Atang Solihin SPDI MSI dengan tema tafsir ya Ustaz nih. Tafsir Quran Surat Ali Imran ayat 18. Ya, kepadanya kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzalal Qur'ana hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Ikhwan fiddin, Bapak dan Ibu rahimakumullah. Alhamdulillah pada siang hari ini kita masih diberikan kenikmatan oleh Allah, termasuk bisa melanjutkan ibadah siam kita, dan malam siang ini kita akan mengkaji salah satu ayat dari surah Al-Quran, surah Ali Imran ayat 18-19. Ini saya karena kajiannya tafsir, saya cantumkan atau kutipkan salah satu tafsir dari tafsir Al-Maraghi. Nah, nanti sekali-kali kita kajian kitab. Nah, ini udah nggak kuning kitabnya, kitab putih. Ya, di sini banyak para ustadz, asatidzat. Nanti kalau salah nanti tinggal dibetulkan. Kalau kita bicara tentang akidah, ayat-ayat yang terkait dengan akidah, sebenarnya hampir semua ayat itu terkait dengan akidah. Hanya ada yang memang stressingnya langsung menjelaskan tentang pembahasan akidah yang objeknya memang masalah-masalah akidah. Tetapi ada yang terkait dengan sejarah, terkait dengan hukum, yang itu semua sesungguhnya juga masih ada kaitan eratnya dengan masalah akidah. Nah, saya
pilihkan. Ini sebenarnya hanya pas kebetulan buka Quran terus ada menemukan ini, terus sepertinya ini tepat untuk terkait dengan tauhid. Nah, terkait dengan tauhid. Saya sudah menyerahkan sama Ustaz Imas supaya di copy, mungkin lupa ya. Supaya nanti bisa dijenggoti anunya. Harokatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist la ilaha illa huwal azizul hakim. Innad dina 'indallahil Islam wa makhtalafal ladzina utul kitaba illa mim ba'di ma ja'ahumul 'ilmu baghyan bainahum wa may yakfur bi ayatillah fa innallaha sari'ul hisab. Mungkin tidak habis hari ini, nanti bisa bersambung ya. Nanti kita cermati juga tafsir mufradat dari beberapa kalimat atau lafaz yang kita anggap penting. Syahidah telah menyatakan Allah annahu bahwasanya Allah itu la ilaha, tidak ada Tuhan, tidak ada Tuhan karena ilah itu jama dari Allah. La ilaha, tidak ada Tuhan illahu, kecuali Allah. Wal malaikatu, dan malaikat, wa ulul ilmi, dan juga orang-orang yang memiliki pengetahuan. Qaiman, halnya menegakkan, bil qisti, dengan adil. Ini di kalangan para mufasir agak berbeda pendapat. Ada 3 pendapat. Ada yang qaiman bil qist, itu ada yang dimaksud adalah Allah. Allahu qaiman bil qisti. Ada yang berpendapat bahwa ini yang menegakkan itu tidak hanya Allah, malaikat, dan ulul ilmi, orang yang paham, orang yang memiliki ilmu pengetahuan. Ada juga yang berpendapat bahwa qaiman bil qisti ini adalah al malaikah wa ulul ilmi. Nah, tapi ini yang banyak diantara mufasir kontemporer yang mengkaitkan qaiman bil qist itu dengan Allah. Allah menegakkan keadilan nanti dalam berbagai aspek. La ilaha, tidak ada Tuhan illahu, kecuali Allah. Al-Azizu, yang maha perkasa. Al-Hakimu, lagi maha bijaksana. Kita satu ayat dulu lah. Tafsirul mufradat. Tafsir mufradat, lafadz ya, lafadznya. Ini disediakan ada kata syahidah di sini. Yuqalu syahida syai'a wa syahadahu idza hadarahu. Jadi katakan syahidah itu bermakna hadar, hadir. Jadi menyaksikan itu dia harus hadir, harus tahu. Ini misalkan saya menyaksikan Pak Marwanto di sini. Berarti saya memang hadir menyaksikan. Itu syahidah. Jadi ini juga menjelaskan tentang eksistensi Allah, bahwa Allah itu memang ada. Gitu. Kama qala ma syahidna muhlika ahlihi. Wa qala wa famang syahida minkum syahra falyasum. Ini contoh aja. Jadi barang siapa yang menyaksikan bulan maka hendaklah dia berpuasa. Menyaksikan kan. Nah tapi nanti menyaksikan itu ada yang hissiyah, ada yang maknawiyah. Nah, kalau yang maknawiyah dengan hisab nanti ya. Tapi kalau dengan hissiyah lewat ru'yah itu, panca indera. Nah, jadi nanti menyaksikan itu tidak harus kalau orang-orang sekuler Barat kan ketika menyaksikan itu harus wujud kan. Kalau kita kan ada kesadaran imani. Jadi menyaksikan tidak harus hissiyah. Tapi juga ada nanti maknawiyah. Maknawiyah itu spiritualitas. Keyakinan yang berdasarkan spiritualitas. Wa syahadatu bisyai, persaksian terhadap sesuatu itu artinya al-ikhbaru bihi, menginformasikan sesuatu itu menginformasikan an ilmin, berdasarkan ilmu pengetahuan, berdasarkan pengetahuan. Jadi menyaksikan itu berdasarkan pengetahuan. Imma bil musyahadatil hissiyati, ada kalanya menyaksikan itu bersifat indrawi tadi, langsung bisa diindra, bisa dilihat, bisa didengar, bisa dirasakan.
wa imma bil musyahadatil ma'nawiyati. Ada kalanya persaksian itu berdasarkan tadi itu spiritualitas. Jadi kalau kita menyaksikan Allah, itu bukan berarti menyaksikan secara hissiyah. Karena manusia tidak mungkin bisa menyaksikan secara hissiyah, panca indera. Tetapi maknawiyah, bil maknawiyah, spiritualitas, al-imaniyah. Jadi keimanan yang kemudian menghantarkan seseorang meyakini akan wujudullah, eksistensi Allah. Nah, jadi kalau yang hissiyah itu kan nanti melalui keyakinan keberadaan Allah, wujudnya Allah itu nanti dengan melalui pengamatan terhadap fenomena alam misalkan. Ya makrokosmos lah, alam semua manusia kan manusia, kemudian alam besar ini, langit dan sebagainya. Wahia al-hujjatu wal burhanu, yaitu berupa bukti dan burhan. Burhan itu ilmu pengetahuan. Jadi berupa ilmu pengetahuan. Ya, maka di Muhammadiyah itu kan dalam manhaj tarji ada bayani dan burhani. Hujjah ini itu bil bayan. Bayan itu adalah Al-Quran was sunnah. Jadi mengetahui, meyakini eksistensi Allah bil bayan, yaitu bil Quran was sunnah, melalui Quran dan sunnah. Qurannya memang menyatakan, misalkan di sini syahidallah atau qul huwallah, itu kan bayaninya. Jadi dalil yang menegaskan adanya Allah. Tetapi kan tidak semua orang kemudian langsung percaya dengan dalil itu. Maka kemudian dibuktikanlah, ada pembuktian al-burhan. Burhan itu ilmu pengetahuan dan teknologi. Burhan itu kan pembuktian. Nah, dengan ilmu pengetahuan, maka semua ilmu pengetahuan yang ada itu sesungguhnya itu bisa dikaitkan dengan masalah akidah. Segala sesuatu, semua ilmu pengetahuan itu sebenarnya bisa disinergikan dengan ilmu-ilmu ad-diniyah, ilmu-ilmu keagamaan. Antropologi bisa dihubungkan dengan, bisa mengarah kepada keyakinan terhadap eksistensi Allah. Biologi bisa mengantarkan pada keyakinan terhadap eksistensi Allah. Sosiologi bisa mengantarkan kepada keyakinan terhadap eksistensi Allah. Psikologi, kimia, dan lain sebagainya. Semua itu terkait karena ilmu-ilmu yang ada itu kan dihasilkan oleh manusia lewat hissiyah, indrawi, lewat pengamatan manusia terhadap manusia, mengamati manusia, melahirkanlah ilmu kemanusiaan, psikologi, sosiologi, kemudian biologi, yang membahas tentang misalkan perkembangan manusia dalam biologi, hubungan antar manusia dalam psikologi atau dalam sosiologi, itu kan melahirkan, menghantarkan kepada wujudullah pada akhirnya. Nah, jadi itulah burhan. Jadi maka kemudian kalau mesti di mu'alimat sebagai sekolah Islam, tentu saja materi-materi yang ada itu, materi-materi umum yang kita sebut materi umum ya, itu sebenarnya harus disinergikan atau diarahkan, dicantelkan dengan hal-hal yang terkait dengan imaniyah, keimanan kepada Allah. Tidak lepas, karena kalau lepas itu sekuler. Saya pernah ketika skripsi saya dulu kan Islamisasi ilmu pengetahuan, terus penguji itu tanya, contohnya apa Islamisasi ilmu pengetahuan? Saya bilang di sini di UMY juga ada, karena ada ekonomi, ketika itu ekonomi syariah, perbankan syariah, tapi ada di ekonomi, ada fakultas ekonomi, ada fakultas ekonomi syariah. Nah itu ekonomi apa itu kalau bukan, berarti kan ekonomi yang tidak syariah kan begitu. Sebenarnya kan ekonomi itu semua baik ilmu umum maupun ilmu, cuma pemisahan aja. Ilmu agama itu ilmu yang membahas tentang mendalami tentang ajaran-ajaran agama. Nah, sementara ilmu pengetahuan itu tergantung pada disiplin ilmu pengetahuan itu sendiri. Tetapi sesungguhnya dia bisa disinergikan. Dia juga ujung-ujungnya mestinya diarahkan kepada tadi
keyakinan akan eksistensi Allah, karena ilmu itu semuanya diberikan oleh Allah, berasal dari Allah. Wa ma utitu minal ilmi illa qalilan. Jadi ya kita tuh diberikan oleh Allah pengetahuan sedikit, tapi sedikit kan terasa luar biasa kan. Sekarang tidak bisa ilmu itu berdiri sendiri. Misalkan di majelis tarjih, itu isinya kan bukan agamawan semua. Ada yang pakar astronomi, ada yang hukum pidana umum, ada hukum Islam, kemudian ekonomi syariah, ekonomi umum, ada antropolog, sosiolog. Contoh misalkan ketika ada pertanyaan dalam fatwa menanyakan tentang jenis binatang-binatang atau hewan yang diharamkan, kan berkuku tajam, bergigi taring, kemudian hewan buas. Nah, kita tidak bisa menjelaskan apa yang hewan yang dikategorikan sebagai hewan buas itu apa saja. Nah, yang ngerti bukan agamawan itu. Itu mungkin pemilik gembira lokal. Dia itu yang pakarnya itu ya, ilmunya itu. Ya. Nah, ketika itu saya usulkan kita harus mengundang pakarnya untuk mengklasifikasi. Ini loh hewan termasuk gigi yang bergigi taring. Ini yang berkuku tajam. Ini termasuk hewan buas. Itu kan harus jelas itu. Karena hadisnya kan menyatakan begitu. Nah, ini sehingga tidak bisa hanya agamawan. Ketika kita pernah dikritik itu ketika memfatwakan uang cryptocurrency itu. Kan mengharamkan secara totalitas. Itu ada dosen Universitas Muhammadiyah Jawa Timur yang protes. Kemudian minta ketemu. Dia menjelaskan bagaimana prosesnya itu. Itu sampai saya nggak paham itu. Karena saya tidak menggeluti itu. Tapi itu luar biasa gitu loh. Nah ini sebenarnya jadi nggak bisa dipisah-pisah itu. Semua terkait antara ilmu pengetahuan maupun ilmu agama. Wa ulul ilmi, yang dimaksud dengan ulul ilmi adalah hum ahlul burhan tadi. Orang yang berilmu itu ya adalah al-burhan, ahlul burhan, orang yang memiliki pengetahuan. Tergantung pada disiplin ilmu masing-masing. Al-qadiruna alal iqna'i, orang-orang yang memiliki kemampuan untuk memberikan pencerahan. Nah, kan kita di Malimat ini guru itu kan termasuk ahlul ilmi. Karena dia al-qadiruna alal iqna'. Dia memiliki kompetensi untuk memberikan pencerahan terhadap anak didiknya atau siswi-siswi kita atau santri-santri kita. Wa hum yujaduna fi hadil ummati wa fi jami'il umamis salifati. Dan mereka ulul ilmi ini bisa ditemukan pada saat ini, pada masa sekarang, umat sekarang, wa fi jami'il umamis salifati. Termasuk juga ditemukan di umat-umat terdahulu. Jadi para intelektual, ilmuwan itu sejak dulu sampai sekarang ada orang-orang yang memiliki kemampuan, kompetensi untuk memberikan pencerahan yang dalam bahasa agama kita itu dakwah gitu ya. Dakwah itu kan mengajak, memberikan pencerahan. Jadi itu dakwah. Maka sekarang dai sekarang itu mubalik sekarang kan tidak hanya sekedar bisa baca Quran, bisa hafal hadis, tetapi dia kan juga perlu memiliki wawasan terkait dengan tadi itu psikologi dakwah, sosiologi dakwah. Itu kan supaya paham betul. Maka sahabat kelihatannya yang menyatakan berbicara khatibun nas bi qadri uqulihim. Berbicaralah dengan manusia itu sesuai dengan kapasitas objeknya, orang yang diajak bicara. Kalau terlalu tinggi ya enggak bisa kan gitu. Maka kalau dipaksakan ya orang tidak paham. Maka ya khatibun nas bi qadri uqulihim. Bil qist ai bil adli. Al qistu itu artinya al adl, adil. Fid dini, adil dalam agama. Beragama itu tadayun. Tadayun itu keberagamaan. Adin beragama itu ya harus adil. Bagaimana adil dalam agama wa syariati dan syariat? Adil dalam agama dan syariat itu termasuk kita menjalankan ibadah sesuai dengan apa yang dituntunkan. Karena kalau kita menjalankan ibadah melampaui tuntunan,
atau mengurangi tuntunan, nanti larinya ifrat wa tafrid. Menambah bid'ah, mengurangi ya bid'ah. Kan gitu. Jadi adil, ya pertengahan, tawasud atau tawazun. Dia pertengahan dalam beragama. Fil kauni di alam juga sama, wa tabiati dan juga tabiat alam. Wadin, apa itu din? Wadinu fil lughati, ad-din secara bahasa adalah iddatu ma'anin. Dia memiliki beberapa pengertian. Yang pertama, minha al-jaza'u. Din itu bermakna al-jaza, balasan. Karena orang beragama itu dia punya keyakinan bahwa apapun aktivitas yang dia kerjakan itu pasti punya konsekuensi. Baik fid dunya wal akhirah, di dunia maupun di akhirat. Apa yang kita lakukan kan punya konsekuensi. Semua punya konsekuensi. Kita bekerja juga punya konsekuensi, bisa bernilai ibadah, bisa tidak bernilai ibadah. Kalau orientasinya hanya materi, ngajar di Mu'allimat, bekerja di Mu'allimat, tapi orientasinya materi, itu tidak jadi ibadah, tidak jadi berpahala. Tapi kalau kita niatnya ibadah, masalah kemudian ma'isyah itu ya memang itu konsekuensi. Itu juga bagian dari sunatullah yang sudah kemudian diatur melalui manusia. Manusia membuat peraturan, orang mengajar, orang bekerja, itu kemudian dia diberikan balasan al-jaza. Ya itu juga ad-din. Din, jadi semua kita hidup itu ya tidak lepas dari norma-norma diniyah, ad-diniyah, norma-norma agama. Jadi kita hidup itu semua tidak lepas dari norma-norma agama. Apalagi agama Islam, agama yang sangat-sangat rinci, rigid sekali, mengatur kehidupan manusia sejak mau tidur sampai bangun tidur. Semua ada aturannya, ada doanya kan. Nabi mengajarkan mau tidur ada doanya, bangun tidur ada doanya, mimpi buruk ada doanya, mimpi baik ada doanya, tidak mimpi tidak ada doanya. Karena tidak bangun kan, kalau tidak mimpi. Bangun tidur ada doanya. Mau masuk kamar mandi, keluar kamar mandi, ada doanya. Mau makan, selesai makan, mau pakaian, buka pakaian, bahkan pakai pakaian baru, ada doanya. Yang tidak ada doa itu pakai pakaian orang lain. Ada doanya semuanya coba. Tidak ada satupun yang tidak ada doanya. Itu menunjukkan bahwa manusia itu dalam segala aktivitas sebenarnya tidak terikat dengan nilai-nilai agama. Maka ketika orang lupa ya berarti dia lepas dari nilai-nilai itu. Ya minimal kalau tidak hafal doanya kan baca basmalah kan. Baca basmalah. Itu juga sudah termasuk. Artinya ketika kita berdoa itu sesungguhnya ini kita itu hati dan otak kita itu terhubung dengan yang Maha Kuasa kan gitu. Jadi kalau kita mau berangkat kerja, baca bismillah, la haula wala quwata illa billah. Itu berarti kan kita berangkat itu secara tidak langsung kita sudah minta pertolongan kepada Allah untuk diselamatkan. Bismillah itu kan al-isti'anah, mohon pertolongan. Jadi maknanya isti'anah. Jadi mohon pertolongan. Jadi ketika kita baca basmalah, sesungguhnya kita minta pertolongan kepada Allah untuk dimudahkan, diselamatkan, diberikan rezeki misalkan. Walaupun mungkin tidak kita ungkapkan secara langsung. Kemudian yang kedua, makna din yang kedua wat-ta'ah. Al-jaza'u wat-ta'atu wal khudu'u. Ta'at ad-din huwa at-ta'ah. Din itu adalah ketaatan. Karena orang tidak bisa dikatakan beragama kalau dia tidak taat terhadap nilai-nilai agamanya atau tidak taat terhadap ajaran-ajaran agamanya. Kalau kita orang nggak sholat kan mesti kita langsung secara spontan berarti dia tidak agamanya cuma Islam KTP. Islam KTP itu kita mengatakan bahwa dia tidak taat. Maka ad-din huwa at-ta'ah. Din itu adalah ketaatan. Kemudian al-khudu, ketundukan. Din juga ketundukan karena kita dalam beragama itu, orang beragama itu harus tunduk pada aturan-aturan syariat. Nah, syariat Allah dan Nabi. Wa majmu'atut takalifi, dan juga
merupakan kumpulan-kumpulan kewajiban allati biha yadinul ibadulillah, yang dengan kewajiban-kewajiban, kumpulan kewajiban itu al-ibad, hamba, manusia beragama, beribadah lillah karena Allah. Nah, jadi manusia hamba itu beribadah kepada Allah dengan menjalankan syariat-syariat. Jadi din itu juga bisa bermakna majmu'atut takalif, kumpulan-kumpulan syariat. Nggak mungkin ada agama kalau tidak ada syariat. Orang ateis saja punya aturan. Nah, apalagi kita manusia yang beragama. Semua agama, baik Islam maupun non-Muslim, pasti punya majmu'atut takalif. Ada syariat-syariat, kewajiban-kewajiban yang harus ditaati. Wa ma yukallafu bihil ibadu, dan apa yang dibebankan kepada hamba itu yusamma syar'an, maka dinamailah syariat. Jadi kewajiban-kewajiban yang dibebankan kepada hamba itu namanya syariat. Syariat agama. Itu sedang apa? Menjalankan syariat. Nah, syariat itu yaitu majmu'atut takalif, kumpulan-kumpulan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh umatnya. Bi'tibari wad'aihi wa bayani linnasi. Dilihat dari perspektif pelaksanaan dan juga penjelasan bagi manusia. Kemudian juga dikatakan dinan. Nah, agama itu din, disebut din. Bi'tibaril khudu'i wa ta'ati syari'i. Dilihat dari perspektif ketundukan dan ketaatan terhadap pembuat syariat, yaitu Allah. Maka din dikatakan din itu karena adanya ketuntutan, ketaatan, dan ketundukan kepada pemilik atau pembuat syariat. Wa millata, dan juga disebut milah. Dia juga disebut milah. Bi'tibari annaha umillat wa kutibat. Karena agama ini, ajaran-ajaran agama itu kan umilat, didiktekan, wa kutibat, dan dituliskan. Jadi wahyu itu kan diturunkan oleh malaikat Jibril kepada para rasulnya, kemudian didiktekan, kemudian ada yang dicatat. Dan para sahabat setelah itu kemudian oleh Nabi dibacakan, sahabat mencatat. Sebagian sahabat yang punya kompetensi menulis, maka dia menulis. Wal Islamu Islam ya'ti bimanal khudu'i wal istislami. Islam itu kadang-kadang dia memiliki makna al-khudu' wal istislam. Nah, kalau tadi ad-din, sekarang al-Islam. Islam itu maknanya kadang-kadang al-khudu', ketundukan. Jadi al-Islam, kalau Muslim berarti kalau orang Muslim itu orang yang tunduk. Kalau kita Muslim berarti kita tunduk pada aturan-aturan syariat, aturan agama. Wal istislam, dan berserah diri. Berserah diri kepada Allah, kepada pemilik syariat atau pemilik agama. Wa bimaknal adai, dan juga kadang-kadang dimanai al-ada, pelaksanaan. Taqulu aslam tasyai'a ila fulanin. Kamu menyerahkan sesuatu kepada seseorang, idza addaitahu ilaih. Apabila kamu menyerahkannya. Aslamtu juga boleh. Aslamtu syai'a ila fulanin idza addaituhu ilaihi. Atau aslamta syai'a ila fulanin idza addaita ilaihi. Jadi berislam itu menyerahkan diri, berserah. Ketika menyerahkan berarti ada sesuatu yang diserahkan. Apa? Ketika dibingkai dalam kerangka definisi, maka nanti kemudian muncullah Islam itu ya diantaranya adalah pernyataan kepada Allah, al-iqrar bil lisan, al-i'tiqadu bil qalbi, kemudian al-iqrar bil lisan, al-a'mal bil arkan atau bil a'dha. Nah, itu adanya di situ adalah pengamalannya itu. Jadi amal soleh itu kan merupakan realisasi dari keimanan seseorang kepada Allah. Ini baru tafsir mufradat ya. Wa bimakna dukhuli fis silmi. Nah, kadang juga bermakna adhul fis silmi, asilmu. Islam itu al-Islam, asilmu. Silmu itu sejahtera, damai.
Nah, maka orang kalau sudah masuk Islam kan mestinya memberikan kedamaian tidak hanya bagi dirinya tetapi juga pada lingkungannya. Muslim itu kan man salimal muslimul akhar min lisani wa yadihi. Orang muslim itu namanya kriteria orang muslim itu adalah orang yang bisa membuat nyaman orang-orang yang ada di sekitarnya. Dari lisan dan tangannya, lisannya tidak menyakiti, tangannya juga tidak menyakiti. Nah, kan yang menyakiti tidak harus tangan, lisan kadang-kadang lebih menyakitkan daripada tangan. Kalau ditampar kan cepat sembuhnya. Kalau di istilah apa? One-one. Nah, itu terus sampai masuk ke dalam hati, sembuhnya lama. Kemudian as-sulhi wassalamati atau perdamaian, kemaslahatan, perdamaian. Jadi Islam itu luar biasa maknanya. Watasmiyatuddinil haqqi dinamakan dinul haq, Islaman. Dinul haq itu dinamakan Islam. Kenapa toh? Din yang berasal dari Allah itu dinamai Islam. Yunasabu kullu hadhil ma'ani wa awaluha wa awfaquha bitasmiyati. Dinisbatkan semua makna-makna ini karena Islam itu dinisbatkan pada semua tadi nama-nama yang di atas tadi. Meskipun nama Islam inilah yang paling baik, yang paling pas lah ya. Yarshudu ila zalika, kalau ta'ala hal itu disyaratkan, ditunjukkan oleh firman Allah, wa man asanu dinan mimman aslama wajhahu lillah wa huwa muhsinun wa taba'a millata Ibrahim hanifa. Ini baru mufradat ya. Dari syahida, ulul ilmi, bilqis, ad-din, al-islam. Makna globalnya saya nggak usah. Ini kan terkaitannya dengan ayat sebelumnya. Kita kan tidak menjelaskan ayat sebelumnya. Berapa menit lagi? Sudah habis. 5 menit lagi. Ini baru masuk ayatnya, baru masuk tafsirnya. Al-idah, penjelasan. Syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist. Ai bayyana subhanahu, Allah menjelaskan wahdaniyatahu, keesaannya, ketunggalannya. Binas bidala ilit takwiniyati fil afaki wal angfus, dengan menegakkan dalil-dalil yang bersifat takwiniyah, kealaman. Jadi berdasarkan argumentasi alam ini, alam makrokosmos tadi itu. Fil afaki wal angfus, baik yang alam raya ini, yang tadi disebut dengan makrokosmos itu kan alam raya ini. Wal angfus ataupun mikrokosmos itu manusia atau jiwa manusia. Jadi Allah menjelaskan keesaannya, menyatakan keesaan Allah itu dengan bersandarkan pada dalil-dalil yang bersifat kealaman, baik alam besar fil afaq wal angfus maupun manusia. Jadi sesungguhnya untuk mengetahui eksistensi kemahaesaan Allah itu, kalau melihat di sini cukup dengan kita memikirkan, merenungkan tentang alam ini, termasuk tentang manusia sendiri, diri kita sendiri, mulai dari penciptaan sampai dengan kematian. Kan itu kan siklusnya kan gitu. Lahir, mati, lahir, mati, lahir, mati. Di proses itu, kehidupan itu kan banyak hal yang kalau dipikirkan lagi-lagi itu juga kemudian mengarah kepada wahdaniyatullah. Alam ini diciptakan Allah secara tunggal. Karena kalau penciptanya banyak, masalah. Nanti PJ-nya jadi beda-beda. Harus menyamakan visi misi, rapat dulu, rapatnya lama, jadi. Tapi kan Allah menciptakan secara mandiri, wahdaniyat, ya, secara kuasa. Jadi ini dalil yang burhani tadi, ini bersifat burhan. Wa ing zalil ayati tasyri'iyati annatiqati bizalik. Dan juga Allah menurunkan ayat berupa syariat, ayat yang memberikan syariat
an-natiqati bidzalik, yang berbicara tentang wahdaniyatullah. Allah menurunkan termasuk ayat ini. Ini kan ayat yang menunjukkan tentang an-natiqatu bidzalik, an-natiqatu biwahdaniyatihi. Yang berbicara tentang keesaan Allah. Pernyataan Allah bahwa Allah itu la ilaha, tidak ada Tuhan yang wajib disembah. Kemudian wal malaikatu, sedangkan malaikat akhbarur rusula bihadza. Malaikat mengabarkan keesaan Allah ini kepada para rasul. Nah, jadi malaikat di sini katakan wal malaikatu. Bagaimana persaksian malaikat? Malaikat menyampaikan kepada rasul, tidak langsung menyampaikan pada Pak Marwanto, Mas Budi. Kalau didatangi malaikat banyak juga pekabur juga itu. Jadi maka Rasul kan termasuk tiap Ramadan, kemudian kalau istilah siapa itu yang Ustadz Haris itu talaki gitu ya dengan Rasul. Jadi Rasul mendatangi malaikat Jibril mendatangi Nabi fi kulli min Ramadan, fi kulli lailatin min Ramadan. Di setiap malam pada bulan Ramadan. Jadi ya tadarasul Al-Qur'an. Tadarus Al-Quran di tiap bulan Ramadan. Jadi kalau Nabi istimewa tadarusnya dengan malaikat. Nah, kalau Pak Marwanto dengan Mas Budi. Wa syahadu syahadatan muayyadatan bi ilmin daruriyin. Para rasul itu menyatakan tentang keesaan Allah itu bi ilmin daruriyin, dengan ilmu yang bersifat daruri. Ilmu daruri itu ilmu yang tanpa proses belajar. Kalau ilmu yang dihasilkan oleh anak-anak kita, itu ilmu nadori. Ini doruri. Doruri itu dia ujuk-ujuk dapat. Itu kalau bisa itu luar biasa. Gampang tuh guru-guru langsung transfer. Pak Koko, kimia. Kamu kimia, langsung ditiup ubun-ubunnya. Cerdas. Kimia, nilainya 100 ulangan. Pak Ari, IT, wah, komputer, tiup. Terus transfer, selesai. Nggak usah 6 tahun belajar. Jadi bayar mahal tapi bisa hanya dengan berapa menit. Ditiup langsung pandai. Doruri itu. Doruri. Nabi kan tidak belajar Iqra toh. Iqra dalam arti yang cetakannya AMM itu. Langsung malaikat turun. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Didekap oleh malaikat Jibril. Nggak bisa, ma'an Nabi Qori, saya nggak bisa baca. Ikrar dekap lagi, sampai berkali-kali itu. Makanya Nabi ketakutan dan sampai kemudian Nabi pulang dari Gua Hiro itu sampai datang ke rumah dalam kondisi yang sangat ketakutan. Cuma itulah hebatnya Siti Khadijah. Dia suami ketakutan itu tidak ditakut-takuti. Malah kita malah ditakut-takuti. Awas mas, ada di belakang mas, kunci tuh. Jadi Nabi ketakutan, malah oleh Siti Khadijah diselimputi, kemudian jangan sampai kemudian terus takut. Kalau kita mungkin datang ketakutan mah ditakut-takuti, awas mas, hati-hati, malah hati-hati. Itu makanya kenapa istimewa kan, si Nabi Nabinya istimewa. Wa huwa indal anbiya'i aqwa min jamil yakiniyati. Dan ilmu daruri itu menurut para nabi itu lebih kuat dari semua ideologi yang ada. Nah, ini apa yang didapatkan oleh Nabi meskipun dia bersifat daruri itu lebih kuat pengetahuannya, keyakinan dibanding min jami'il yakiniyati, di antara dari semua ideologi yang ada yang diyakini oleh manusia saat ini atau saat itu. Ya, dulu kan juga banyak keyakinan ideologi pada masa para Islam. Kemudian ini sampai titik ya. Wa ulul ilmi, sedangkan bagaimana ulul ilmi ini? Syahidallah. Bagaimana ulul ilmi menyatakan tentang keesaan Allah? Wa ulul ilmi akhbaru bidzalika. Mereka menghabarkan tentang wahdaniyatnya Allah, wa bayyanuhu, dan menjelaskan tentang kewahdaniyatannya Allah, wa syahadu, dan mempersaksikan bihi syahadatan makrunatan bidalaili wal hujaji, dengan dalil-dalil dan bukti-bukti. Kalau kita menjelaskan tentang eksistensi Allah, kalau malaikat kan tinggal dapat wahyu langsung. Manusia itu tidak bisa. Orang yang berilmu
menjelaskan tentang wahdaniyat Allah itu ya tadi bidalaili wal hujaji, dengan dalil-dalil dan argumen-argumen. Argumennya dua tadi, yang bayani dan burhani. Bayani terdiri dari as-sunnah, Al-Quran was sunnah. Burhani itu ya ilmu iptek, itu ilmu pengetahuan dan teknologi yang mengungkapkan tentang eksistensi Allah di alam atau adanya alam itu karena adanya pencipta. Pencipta siapa ya? Allah. Li'annal alima bisyai'i, karena orang yang mengetahui tentang sesuatu la ta'uzuhul hujjatu alaih, dia tidak membutuhkan bukti. Orang kalau sudah tahu itu kan tidak butuh bukti lagi. Saya sudah tahu Pak Parian, ini Pak Marwanto, saya tidak perlu minta KTP kan? Mana KTP-nya? Benar nggak ini Pak Marwanto? Jangan-jangan ini Pak Untung. Karena saya sudah tahu. Tapi kalau saya tidak tahu, tiba-tiba datang Pak Satpam, kemudian namanya siapa? Marwanto. Kan nggak tahu. Namanya Marwanti kan. Mana KTP? Bukti kan? Hujat. Dalil. Ini yang menunjukkan bahwa ini adalah betul Pak Marwanto namanya. Nah, kalau udah tahu nggak perlu lagi bukti. Ngapain bukti? Oh, sudah tahu kok. Itu namanya kurang kerjaan. Nah, ya sudahlah ya. Sampai sini dulu. Satu baru sepersekian ayat. Ya, ini karena kita model baru ya kajian, karena kita kajian tafsir, ya tafsir begini kalau kajian tafsir. Jadi meskipun bisa juga dengan hanya kesimpulan-kesimpulan terus dibuat PowerPoint, tapi paling tidak inilah saya kira ayat yang menjelaskan tentang wahdaniyatullah, keesaan Allah, yang kemudian ditafsirkan oleh mufasir, kemudian mengungkap bagaimana cara mengetahui tentang keesaan Allah. Baik bagaimana cara malaikat menjelaskan keesaan Allah, Allah menjelaskan tentang keesaan dirinya, malaikat menjelaskan tentang keesaan Allah, orang-orang yang berilmu menjelaskan tentang keesaan Allah, membuktikan tentang keberadaan, eksistensi maupun keesaan Allah. Bila hidayah wa taufik, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Ya. Itu tadi pemaparan dari Ustadz Atang Solihin SPD MSI tentang Quran tafsir ya, tafsir Quran surat Ali Imran ayat 18. Jadi segala sesuatu yang terjadi di alam semesta ini muaranya itu untuk mengesahkan Allah ya, katanya. Jadi wahdaniyah. Baik, untuk selanjutnya yaitu sesi tanya jawab. Mungkin satu offline, satu online ya. Baik, bagi Bapak Ibu guru atau karyawan yang ingin mengajukan pertanyaan, monggo bisa. Ini yang offline dulu ya. Yang offline dulu. Monggo Bapak dan Ibu guru yang mau bertanya. Ya, monggo Bu Endang. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya, Bi. Barusan saya baca ada adab berdoa menurut Ustadz Abu Somad. Berdoalah tidak secara keras dan tidak juga secara pelan, tapi secara sedang. Lalu bagaimana berdoa yang di dalam hati? Itu yang pertama. Yang kedua, saya punya teman Nasrani banyak ya, Bi. Ketika bertanya, Tuhanmu seperti apa? Kenapa kamu berpikir bahwa agamamu lah yang paling benar? Lalu dia tanya, tunjukkan kepada saya Tuhanmu mana? Itu jawaban yang singkat dan padat dan cukup menampar itu seperti apa, Bi? Mungkin itu saja, Abi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, memang berdoa itu dalam Quran surat berapa ya? Bunyinya apa ya? Lupa atau bunyi. Kita di apa namanya? Apa ada yang hafal? Sudah kita hafal bunyi ayatnya itu. Saya kok lupa ya. Jadi
khifatan, khifa ya. Coba ini dulu. Jadi prinsipnya itu memang berdoa itu tidak dengan cara yang keras, karena dalam hadis dikatakan kamu tidak berdoa kepada zat yang tuli maupun yang zat yang tidak mengetahui kita. Jadi Allah itu maha mengetahui, maha mendengar. Jadi doa itu tidak perlu dengan dikeraskan. Jadi doa cukup disirkan saja secara perlahan, tidak kemudian intinya kan jangan sampai kemudian apalagi kalau pas jamaah mengganggu orang lain. Maka kita dalam berdoa prinsipnya doa itu kan sesungguhnya rahasia kita dengan yang maha kuasa. Maka ya sampaikan saja secara pelan-pelan. Nah, kemudian dan secara baik itu nanti lebih kepada adabnya. Nah, jadi adab berdoa itu juga penting. Nah, kemudian termasuk adab berdoa itu cara menyampaikan dengan sirriyah tadi, dengan cara perlahan, kemudian kita sampaikan apa yang kita inginkan. Memang itu Quran dan hadis menyatakan seperti, cuma ayat itu kok bila lupa tadi awal kok ingat terus mah hilang. Nah, kemudian yang kedua, bagaimana cara menjelaskan? Memang tidak sederhana. Artinya gini, menjelaskan pada orang yang tidak sekeyakinan dengan kita itu bukan sesuatu yang mudah. Nabi pun membutuhkan dakwah sampai berapa lama? Sampai berapa? 23 tahun. Sampai itu kan untuk menyadarkan, memberikan penyadaran. Sehingga ya kita tidak tergantung pada orangnya. Kita bisa menjelaskan, cuma kalau kita baca ayat memang kita tidak perlu baca ayat. Karena kita punya kitab, mereka juga punya kitab. Kita punya ayat, mereka juga punya ayat. Memang yang paling ini tuh kita menyampaikan secara tadi burhani tadi. Nah, tetapi kan kita harus punya pengetahuan bagaimana cara menjelaskan secara burhani tentang wahdaniyat Allah tadi itu, tentang keesaan Allah, tentang keesaan Tuhan kita. Jadi tidak sesederhana, dia tergantung orang. Kalau dia punya keinginan untuk percaya ya bisa jadi mudah untuk menjelaskan. Tetapi kalau dia hanya sekedar untuk menguji ataupun istilahnya ngece itu apa istilahnya? Ya itu tidak mudah. Apapun yang kita jelaskan ya mereka tidak akan terima karena mereka meminta penjelasan bukan untuk beriman, bukan untuk tahu. Nah, jadi itu juga dipengaruhi oleh orangnya. Kalau dibaca ayat memang juga mereka juga tidak akan terima. Di samping mereka tidak akan paham, belum tentu paham dengan ayat Al-Qur'an, dan mereka juga punya ayat sendiri. Kalau kitab mereka juga punya kitab. Nah, bagaimana kecuali kalau tadi itu seperti yang dilakukan Ahmad Deedat, kemudian siapa itu penerusnya itu mereka menguji kitab dari aspek linguistiknya, dari bahasa kemudian dari aspek-aspek yang lain termasuk dari pengetahuan. Nah, itu mungkin bisa, tetapi kalau hanya sekedar itu tidak mudah untuk menjelaskan. Jadi saya juga kalau ditanya itu ya belum tentu bisa untuk langsung menampar. Kalau itu betul tampar gini ya, tapi kalau dengan penjelasan belum tentu juga dia bisa menerima. Ya itu Bang. Baik, dengan berakhirnya sesi tanya jawab kajian pada siang hari ini, maka berakhir pula kajian guru dan karyawan pada siang hari ini. Saya selaku pembawa acara, mohon maaf sebesar-besarnya jika ada tutur kata dan perilaku saya yang kurang berkenan. Baik, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.